Bareng-bareng gapai keberkahan cinta bersama saya Yosi Al-Muzani di channel Klik Yosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing terkait hal yang sangat sensitif, teman-teman. Kenapa saya sampaikan sensitif? Karena benar-benar ketika satu hal ini mengena seseorang yang lagi berjuang terkait separuh agamanya, dia lagi ingin menjemput pernikahannya, lagi ingin memperjuangkan jodohnya, ini benar-benar sering melukai hatinya, sering membuat hatinya ini yang tadinya bahagia jadi agak gak enak, bahkan bisa jadi bisa mengalami kesengsaraan sementara. Apa hal ini, teman-teman? Apa hal itu? Yang mau saya sharingkan adalah terkait pertanyaan kapan nikah. Saya yakin teman-teman single man dan single woman yang saya ta'zimi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti sangat tidak membutuhkan pertanyaan kapan nikah, kan? Saya yakin Anda sependapat dengan saya. Anda membutuhkannya apa? Membutuhkannya adalah bagaimana dicomblangin, ya kan? Minimal ada seseorang itu yang benar-benar menyampaikan kepada Anda terkait kisi-kisi jodoh yang layak untuk Anda, atau kandidat jodoh untuk Anda. Ini sangat ramah. Kalau ini kayaknya perlu banget. Karena memang teman-teman, pertanyaan kapan nikah itu siapapun yang bertanya, ya kan? Baik itu teman Anda, ya kan? Baik itu adik kelas Anda, ataupun orang-orang yang dekat sama Anda sekalipun, teman-teman, seringkali menjadi sebuah bulian, ya. Baik itu dari orangnya yang berniat, walaupun niatnya orang itu adalah pengen ya menjalin keakraban, mengawali sebuah obrolan, tapi tetap saja, ya kan, semuanya merasakan hal yang nggak enak ketika ada pertanyaan ini, ya kan. Apalagi ketika pertanyaan kapan nikah ini benar-benar terlontar kepada seseorang yang sebenarnya dia udah sebentar lagi menikah tapi nggak jadi karena batal, atau lamarannya ditolak, atau lamarannya dibatalin. Ini kan sakitnya luar biasa. Kenapa saya mengatakan 90% itu bulian, teman-teman? Karena apa? Pertanyaannya selalu berhenti kapan nikah tanda tanya, ya. Coba, akan menjadi tidak bully ketika apa? Ketika pertanyaan ini itu dilanjutkan dengan apa? Kapan nikah? Kemudian ada lanjutannya, yaitu ya tadi terkait kisi-kisi jodoh yang kayaknya cocok untuk diri Anda. Kan enak nih, kayaknya kamu itu cocok nikah sama yang kayak gini, kayak gitu, ya kan? Dan kapan kamu nikah? Enak. Atau kepada dilanjutin kepada kandidat jodohnya. Wah, ini malah seneng banget. Makanya teman-teman, kalaupun Anda masih merasakan sakit, merasakan ketidakenakan saat ditanya kapan nikah, itu normal banget. Bahkan itu yang sebenarnya masih ada rasa di dalam penjemputan, belum hilang rasa. Makanya syukurilah rasa ketidaknyamanan, rasa nggak enak itu. Makanya kalau sudah nggak ada rasanya lagi, ya cuek dan lain sebagainya, ini malah berbahaya sekali. Karena teman-teman, ketika ditanya kapan nikah, ini kita fokusnya hari ini bahasnya bukan bagaimana jawabnya. Kalau jawab kan kadang-kadang asal-asalan, insya Allah kalau nggak Sabtu Ahad, ya kan, kemudian segera, ya kan, dan lain sebagainya. Makanya fahamilah teman-teman, sebelum Anda menjawab, ya, menjawab pertanyaan yang krusial ini, fahamilah yang bertanya kapan nikah itu hakikatnya bukan seseorang, tetapi hakikat yang bertanya kapan nikah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda mau diberikan jodoh, mau diberikan pendamping ketika dalam soal yang mungkin banyak orang menganggap ini remeh-temeh, tapi Anda nggak lulus, teman-teman. Karena apa? Di pertanyaan kapan nikah ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu lagi pengen merhatiin Anda. Ya tentu yang nanya adalah seseorang. Lewat seseorang itu merhatiin Anda, nanya kepada Anda. Kan ngeri sekali ketika jomblo sudah nggak ada yang merhatiin lagi.
Minimal ada orang yang ngajak ngomong udah bersyukurnya minta ampun. Makanya benar-benar sebelum Anda jawab, fahamilah ya, harus ada mindset yang benar. Kita benar-benar harus memahami pertanyaan kapan nikah ini sebagai bentuk wasilah Allah lagi merhatiin kita. Kalau kita didatangin orang yang benar-benar kita idolakan, kita kagum, itu senangnya minta ampun. Apalagi Allah merhatiin kita. Harusnya Masya Allah benar-benar harus ada kebahagiaan tersendiri saat ada pertanyaan kapan nikah. Karena apa? Allah yang lagi merhatiin. Dan yang kedua teman-teman, mindset yang harus dihadirkan ketika sudah kita merasakan ini bentuk perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah dekat, harusnya kita berdoa sebaik mungkin. Berdoa terkait separuh agama kita. Karena Allah lagi deket nih. Masa kalau kita lagi ketemu idola kita, lagi ketemu sama yang kita kagumi, masa diem saja? Minimal kan kita minta sehat, minta foto. Kalau Allah lagi deket, ya minta. Waktu-waktu terbaiknya di situ. Dan ingat, saat ditanya kapan nikah kan kita hatinya sakit nih. Lah kan mazlum, orang yang lagi terzalimi doanya dikabulkan. Dan yang terakhir teman-teman, mindset yang harus hadir di dalam diri kita saat ditanya kapan nikah. Baik Anda ditanyainnya itu jarang, sering ataupun sedang, yakinlah semakin Anda sering ditanya kapan nikah, itu pertanda bahwa Allah akan segera memberikan jodoh kepada Anda. Tapi kenyataannya kenapa nggak begini Mas Yosi? Karena ingat, bisa jadi Anda belum paham bahwa pertanyaan kapan nikah itu hakikatnya adalah perhatian Allah kepada Anda, sehingga Anda tidak merespon dengan respon keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada Anda dan benar-benar bisa memahami, bisa menjawab seluruh pertanyaan kapan nikah dengan kesungguhan, tidak guyonan, dan benar-benar tidak sebagai leluconan. Semoga Anda lulus di pertanyaan kapan nikah, dan Masya Allah, Allah segera ridho memberikan separuh agama Anda di tengah-tengah kehidupan Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.